وطن المصطفى وهو في بيت بني سعد بغير مبنية ثم في 12 ثم في عند المعراج وعند البعثة. Dibelah dari Nabi itu 4 kali. Yang pertama di rumahnya Bani Sa'ad di Gori Madiyah, bukan pakai pisau, ketika usia 4 tahun di Bani Sa'diyah di Taif. Yang kedua ketika usia 12 tahun untuk persiapan menghadapi murahaqah, dewasa, supaya dewasanya bukan kayak dewasanya anak-anak lain. Yang ketiga ya 12 tahun. Yang ketiga ketika usia 40 tahun, ya kan, yaitu ketika indal bi'athah. Kemudian keempat adalah yaitu ketika beliau akan dimi'rajkan. Tapi yang dikasih khataman nubuwah, khataman nubuwah stempel kenabian itu adalah dibelikan baina katifain Nabi, ada khataman nubuwah, ya kan? Itu adalah di saat beliau ketika akan berangkat mi'raj menuju perjalanan jauh. Summa dana fatadalla, ya kan, au kana qaba qausaini au adna. Karena mi'raj itu awal kisahnya adalah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Akhir kisahnya qaba qausaini au adna. Seperti kita belajar Jeremiyah berawal dari babul kalam, belajar bicara, dan akhir dengan babul maghfuratul asma, supaya kita bisa tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita belajar fikih berawal dari babul thaharah, sucikan hati, maka puncaknya adalah babul itqi, kita bebas daripada api neraka. Jadi itu sudah disusun tanzim tartibnya semua sesuai dengan ilham-ilham yang Allah Ta'ala sampaikan kepada para ulama. Nggak sembarangan itu, Ustaz. Jadi kenapa awalnya babul kalam, bicara? Karena siapapun bisa bicara. Tapi akhir jurnya itu adalah maghfuratul asma. Enggak semua orang bisa memiliki sifat tawadhu. Maka silakan belajar bicara, tapi pada akhirnya antum apapun jadi apapun mesti maghfur, ya kan? Mesti khafdun, mesti tawadhu. Belajar fikih berawal dari thaharah, ya kan? Tahapan demi tahapannya adalah panjang. Kemudian baru ke ibadat, muamalat, munakaat, jinayat, diancam-ancam, kemudian babul itqi, supaya kita berakhir bebas daripada siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tanzim, itu tartib, itu adalah susunan demi susunan yang tidak sembarangan dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Tentunya itu ilham. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, karena itu ilmu ladunni dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah Rasulullah SAW itu dicuci hatinya, maka yang dikasih khatamun nubuwah adalah yaitu yang terakhir ketika beliau akan dimi'rajkan. Semua nabi punya khatam, punya stempel. Tapi stempel kenabian, kata Imam Ad-Dardir ulama Qurun ke-12, nabi yang lain selain Muhammad ada di sini nih, kecil. Stempel kenabiannya. Itu di dekat jempol lah maksudnya. Tapi Rasulullah itu baina katifai. Allahu wahdah la syarikalah wa Muhammadan abdur rasuluh, ya kan? Allah fa innaka mansurun, apa? Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Itu ya. Siapapun, kata Imam Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, yang melihat itu di waktu pagi dan sore, maka insya Allah dijamin wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kalau bisa tulis, ukir, kalau perlu bikin khat kaligrafi, tempellah di rumah, yaitu khatamun nubuwah. Karena itu asbab daripada min husnul khitam. Kata Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, itu khatamun nubuwahnya Nabi SAW. Nah, 4 kali. Kenapa 4? Apa hikmah yang kita dapatkan dari 4 kali dicuci batin Nabi? Ini sebenarnya pesan kepada kita, Nabi nggak perlu dicuci, ya kan? Nabi itu khuliqat min dzatillah, diciptakan dari Allah. Tapi ini tahapan episodenya adalah sebagai pelajaran kepada umat, bahwa ada 4 tingkat yang mesti kita jalani untuk usul kepada Allah. 1 syariat, 2 thariqat, 3 hakikat, 4 adalah ma'rifat. Ini isyarat pertama. Isyarat yang kedua, ruh manusia itu ada 4 lapis, kata Syekh Dimyati Al-Bantani. Yang pertama, kalau orang cuma mikirin makan, ya kan? Kalau orang cuma mikirin makan doang, itu namanya ruh nabati, seperti tumbuh-tumbuhan, yang penting bisa tumbuh. Kalau orang pikirannya adalah pikiran kawin mulu, itu namanya ruh hayawani, nafsu syahwat, ya kan, pengen kawin mulu, nggak mikirin ibadah. Yang ketiga, kalau orangnya sudah mulai haus terhadap ilmu, amal, iman, maka itu isyarat bahwa ruhnya itu namanya ruh insani, tapi dia masih pasang surut, timbul tenggelam, yazid wa yanqus. Nah, semakin naik maka sampailah pada puncak ruh yang sampai kepada Allah yang akan dimi'rajkan. Dari manakah ruh manusia itu dibawa menuju langit a'la iliyin? Dari dari tangga mi'rajnya Nabi yang ada di Palestina. Jadi ruh kita setelah wafat, kalau ternyata ruh kita itu kita setelah wafat, ruh kita itu adalah ruh yang sudah masuk pada tahapan ruh qudsi atau malaki atau sultani,
maka ruh itu akan dibawa ke Palestina, akan dinaikkan dengan tangga mi'rajnya Nabi sehingga bertempat di a'la illiyin. Maka tugas kita adalah menaikkan ruh nabati kita, merubah ruh hayawani kita supaya menjadi taraf insani yang sudah sampai pada insani, menaikkan ruh kita supaya masuk dalam martabat ruh qudsi, baru namanya as-salatu mi'rajul mu'minin. Makanya 4 kali dibelah dari Nabi. Itu isyarat yang kedua. Isyarat yang ketiga adalah bahwa alam yang dilewati oleh Nabi itu dalam mi'raj ada 4, ya kan? Pertama nasyud atau alam musyahadah, kemudian yang kedua adalah alam jabarut, alam malakut, ketiga alam jabarut, kemudian keempat adalah alam lahut yang tidak bisa dilewati oleh Sayyidina Jibril. Kenapa? Karena lahturitu lau dakhaltu, aku akan terbakar kalau aku ikut masuk. Itu yang ketiga. Isyarat keempatnya adalah kenapa 4 kali maksudnya. Jadi banyaklah pokoknya, kalau kita jelaskan panjang ya. Itu sebagai pengantar saja. Nah, kita mengambil tariqatnya dalam surah Allahumma shalli ala Muhammad, surah Al-Mulk ya. Wa alla istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'al ghadaqa. Surah apa itu? Wa alla istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'al ghadaqa. Kalau mereka istiqomah di atas tariqat kami, la asqainahum ma'al ghadaqa, akan kami berikan kepada mereka air minum yang sangat tawar yang akan mengilaskan dahaga mereka. Jadi kenapa perlu tariqat? La asqainahum ma'al ghadaqa, supaya kita dapat air tawar yang bisa menghilangkan dahaga. Jadi orang nggak bakal bisa sampai kalau tidak, nggak bakal bisa hidup kalau tidak minum. Wa ja'alna ma'a likulli syai'in hayyin. Dan air minum itu menurut Syekh Jalaluddin adalah yaitu tariqat. Tariqat itu ada 2. Yang pertama adalah tariqat cara beramal berarti ilmu. Yang kedua tariqat dalam mengucapkan la ilaha illallah supaya wusul la ilaha illallah kita kepada Allah dengan kaifiyat tahlil yang bersanad yang muttasil kepada Nabi. Adapun tariqat yang muktabar di Indonesia yang bersambung sanadnya kepada Nabi ada 45. Salah satunya adalah khalwatiyah. Saya bukan ahli, saya bukan mursyid ya, tapi insya Allah karena saya punya sanadnya, jadi saya mesti kasih ke murid-murid saya atau kepada sahabat-sahabat saya, makanya kita baca. Sebagaimana saya terima dari guru, maka insya Allah hari ini saya akan mengijazahkan kepada teman-teman. Dan tujuan ini adalah supaya kita bisa mengamalkan yang pertama tahlil at-taqah 70.000 untuk pembebasan dari siksa kubur dan api neraka, supaya kita bisa tebus ayah kita dari neraka, ibu kita juga lebih dahulu, diri kita, kemudian adalah guru kita juga, yang lain-lain lah pokoknya 70.000 untuk satu orang, maka bisa kita bayar, bisa kita tebus dari siksaan Allah setelah kita wafat atau setelah mereka wafat. Itu gunanya. Kemudian yang kedua adalah untuk pembuktian bahwa kita menerima la ilaha illallah bukan sekedar lisan ke lisan, tapi ini sanadnya bersambung kepada Nabi. Jadi la ilaha illallah kita itu sudah muttasil sanadnya kepada Nabi. Seperti sanad fikih kita lah, ya kan, sanad hadis kita lah. Jadi semuanya ada sanad karena laulal isnad laqala man syaa'a ma syaa'a. Itu kata Abdullah Al-Mubarak dalam kitab Sahih Muslim. Kalau tanpa sanad maka orang akan berkata semaunya tanpa ada sandaran. Ini pertanggungjawaban. Maka kita baca kaifiyat at-tahlil dari sampulnya at-tariqat al-khalwatiyah dan silsilahnya ditulis oleh Al-Fakir Ahmad Sanjaya, itu guru saya. Kemudian selanjutnya dibalik, ya kan, dibalik kita baca tabarukannya ya, di atas ada ilahi anta maksudi waridhaka matlubi, ya Tuhanku engkau yang aku maksud, ridhamu adalah yang aku tuntut. Muqaddimahnya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, silakan dibaca sendiri. Ini ditulis pertama kali adalah di pondok saya Mustafawiyah. Kita baca ya, pada awalnya pengembangan tariqat khalwatiyah di daerah Tabaksel, khususnya di Mandailing Natal oleh Syekh Mustafa Usain Nasuddin dan muridnya Syekh Abdul Halim Khatib Lubis, tergolong sangat simpel dengan membacakan 1 lembaran ijazah syarat kemudian dilanjutkan dengan talqin zikir oleh Syekh kepada muridnya. Hal ini disebabkan oleh murid-murid yang menerima talqin zikir khalwatiyah tersebut mayoritas adalah para santri-santri pondok pesantren Mustafawiyah yang mana mereka sudah bertahun-tahun mempelajari dan mendalami berbagai ilmu bidang pengetahuan agama Islam, tauhid, fikih, tasawuf dan ilmu yang lainnya. Ketika ajaran tariqat ini mulai dikembangkan di khalayak yang lebih umum, maka serasa perlu ada panduan dan tuntutan khusus untuk lebih memudahkan bagi para pemuda dalam memahami dan mengamalkan zikir tariqat khalwatiyah. Maka untuk tujuan tersebut, dengan segala keterbatasan dan kekurangan baik dalam al-ilmu maupun amaliyah, Al-Fakir penulis menyusun
Catatan ringkas ini sebagai panduan bagi semua jemaah Thariqat Khalwatiyah, terlebih dahulu bagi yang pemula. Semoga penulisan catatan ini bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Baik, di halaman 4 sekian ijazah sanad Thariqat aslinya dari Syekh Abdul Halim Khatib yang julukannya beliau adalah Sibaweh. Sibaweh dulu di Mekah di sekolah di Salatiah, julukannya Sibaweh. Kemudian halaman 5 kaifiyat tahlil menuju Thariqat Khalwatiyah. Inilah kaifiat cara berpikir nafi isbat alias tahlil. Jadi tahlil itu namanya zikir nafi isbat, karena la ilaha nafi illallah namanya isbat, ya kan? Thariqat Khalwatiyah, maka hendaklah orang yang bermaksud untuk berzikir. Nanti kalau kita ngamalin zikirnya, kita mau ngamalin tahlil atakohnya, ini cara-caranya. Suci badan, pakaian tempat dari najis, suci badan daripada aras kecil dan aras besar, duduk bertelumpur. Bertelumpur itu duduknya duduk tawarruk, menghadap kiblat dengan khusyuk dan khudu', memandang keindahan dirinya dan kebesaran Tuhannya, mengingat semua dosa-dosanya, menyesalinya dan bertaubat daripadanya, bersungguh-sungguh artinya mencari dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca istighfar 7 kali. Ini caranya. Jadi kalau kita mengamalin Khalwatiyah ini, la ilaha illallah ini sebagai pengantar menjadi thariqat, menjadi tahlil ataqah, maka langkah pertama itu yang tadi nomor 1 sampai nomor 7. Nomor 7-nya adalah baca istighfar. Istighfarnya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum badi'us samawati wal ard min jami'i jurmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilaih. Itu istighfar khususnya. Setelah kita membaca istighfar itu 7 kali, maka kita membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afidil abadan wa shifaiha wa lil absar wa diaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Itu salawatnya Imam Al-Qurdi. Kemudian bertawassul dengan Nabi, ini tawassulnya. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyar rahmah. Ya Muhammadu ya nabiyyar rahmah, inni atawajjahu ilaika rabbi fi hajati hadhihi. Kalau ada hajat kita sebutkan. Lituqudha hajati lituqudha li Allahumma fasyafi'u fihi fiyya wa syafi'in fi nafsi. Baru membaca zikir nafi isbat sambil terus mengingat maknanya, yang memulai dengan kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah. Baru la ilaha illallah zikir ya. Setiap selesai membaca ta'lim 100 kali, maka baca munajat ini 1 kali, ila Allahumma anta maksudi wa ridhaka matlubi. Menutup zikir akan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita sudah selesai zikir nih, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatu haqqin 'alaiha na'ya wa 'alaiha namutu 'alaiha biha nubu'atsu insyaallah minal aminin amin. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa apapun juga, membaca hadiah surah Al-Fatihah, ini hadiahnya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu Al-Fatihah. Ila hadratin jami' awliyaillah min masyayikhina wal magharibiha barriha wa ba'di awli jami' masyayikhina wa satidina khususan ahli silsilah Thariqat Khalwatiyah syai'un ila Al-Fatihah. Thumma ila ruhi walidayya wa jami'il muslimat wal mu'minat syai'un ila Al-Fatihah. Tafakkur sambil berzikir ismu zat Allah dalam hati. Habis zikir itu ismu zat Allah zikir. Demikianlah kaifiat. Baik, itu cara mengamalkannya. Setelah kita bertahlil, maka hitung, catat, ya kan? Oh, malam ini saya selesaikan 500, catat, terus 500, terus sampai 70.000. Begitu 70.000, seperti sahabat kita Ustadz Mansur alhamdulillah dikhatamkan, beliau sudah menyelesaikan menebus dirinya dari siksa api neraka. Itu udah pasti insya Allah. Ya, kenapa? Karena itu janji baginda Muhammad, baca dalam hadis Tirmidzi saya ada ya. Kemudian ini silsilahnya. Ini sanad yang menyambungkan, rantai sanad yang menyambungkan kita kepada Nabi dalam kalimat la ilaha illallah atau ilmu la ilaha illallah. Berkata murid, saya terima thariqat Khalwatiyah daripada guru saya. Berarti kalau antum yang ngomong dari guru saya Al-Fakir Mahadil Afandi. Kalau saya yang baca dari guru saya satu, Ahmad Sanjaya bin Zaidun, nanti tinggal ditambah ya. Berkata murid, saya terima thariqat Khalwatiyah ini daripada guru saya. Baru kemudian sebutlah nama saya. Nah sekarang ikutin ya. Karena berkata murid, coba baca. Saya terima thariqat Khalwatiyah ini daripada guru saya. Sebut nama guru. Ya, itu. Baru kemudian saya yang berkata sekarang. Dan saya terima thariqat Khalwatiyah ini, saya Al-Fakir Ma'alif Nasution, dari guru saya Ustadz Ahmad Sanjaya bin Zaiduddin. Beliau terima daripada gurunya Syekh Abdul Qadir Lubis, dari gurunya Syekh Abdul Halim Khatib Lubis, dari gurunya Syekh Mustafa Husain Nasution, dari gurunya Syekh Zainuddin rahimahullah, dari gurunya Syekh Abdul Rauf, dari gurunya Syekh Hasan rahimahullah, dari gurunya Syekh Ahmad Khatib, dari gurunya Sayyid Bakri Asy-Syata, pengarang pensyarah kitab Fathul Mu'in. Udah nyambung kan?
Berarti yang nyambungin kita ke beliau bukan cuma kitabnya, torikotnya juga sama sama torikot beliau, ya kan? Makanya kita sangat mencintai kitab ini karena beliau juga adalah guru spiritual kita dalam torikot ya. Kemudian Syed Bakri dari gurunya Syekh Said Ahmad Zaini Dahlan, dari gurunya Syekh Usman Ad-Dimyati, dari gurunya Syekh Asy-Syanwani, dari gurunya Syekh Mahmud Al-Kurdi, dari gurunya Syekh Salim Al-Hanafi, dari gurunya Syekh Mustafa Al-Bakri, dari gurunya Syekh Abdul Latif Al-Halabi, dari gurunya Syekh Mustafa Afandi Al-Ardanawi, dari gurunya Syekh Adi Kirbashi rahimahullah, dari gurunya Syekh Ismail Al-Jazumi, dari gurunya Syekh Umar Al-Farabi, dari gurunya Syekh Sa'ban, dari gurunya Syekh Khairuddin An-Naqabi, dari gurunya Syekh Halab Sultan Al-Akbasi, dari gurunya Syekh Bahuddin Asy-Syawrwani, dari gurunya Sayyidina Al-Hajj Az-Zuddin, dari gurunya Sayyidina Muhammad Al-Khalwati, dari gurunya Sayyidina Ibrahim Az-Zaid Al-Kailani, dari gurunya Sayyidina Jamaluddin At-Tibrizi, dari gurunya Sayyidina Syihabuddin Muhammad Asy-Syirazi, dari gurunya Sayyidina Ruknuddin Muhammad An-Najasi, dari gurunya Sayyidina Qutubuddin Al-Abhari, dari gurunya Sayyidina Abin Najib As-Sahrudi, dari gurunya Sayyidina Umar Al-Bakri, dari gurunya Syekh Wajiuddin Al-Qadi, dari gurunya Al-Imam Muhammad Al-Bakri, dari gurunya Al-Imam Isya'uddin Ad-Dainuri, dari gurunya Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Nyambung Junaid Al-Baghdadi ya, ini wafatnya 124 Hijriah wafat Syekh Junaid Al-Baghdadi. Berarti kita udah nyambung ke beliau ya. Berarti kita nyambung, insya Allah nanti kita kelak mudah-mudahan Allah izinkan kita berada di barisan beliau karena dia guru kita, ya kan? Dari guru Syekh Al-Baghdadi, dari gurunya Syekh Imam As-Siri As-Saqat, Sir As-Sikti, kita tahu kan beliau yang sering disebut ulama yang penuh dengan karamah dan rahasia, yang sering kita bacakan kisah-kisah beliau dalam kitab-kitab tasawuf, Sir As-Saqat atau As-Sikti. Kemudian dari gurunya Imam Ma'ruf Al-Qurhi, kita nyambung nih kan, dari gurunya Al-Imam Daud At-Ta'i, dari gurunya Al-Imam Habib Al-Ajmi, dari gurunya Imam Hasan Basri, wafatnya tahun ya kan 110, lahir 22, wafat tahun 110. Kemudian dari gurunya Ali bin Abi Thalib. Berarti kita punya guru Sayyidina Ali karena kita nyambung kepada beliau. Ya kan dalam Quran juga kita dapat tuh Sayyidina Ali. Kalau sorban kita ke Abu Musa Al-Asy'ari kan. Kalau fikih kita ke Abdullah bin Umar, betul kan? Abdullah bin Abbas sama Anas bin Malik. Kemudian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita punya la ilaha illallah bukan sekedar warisan, tapi kita sudah nyambung sanad keilmuannya kepada Nabi dengan kaifiat ta'lim ini. Kalau disimpulkan Kiai, berarti Nabi itu punya zikir, ya kan? Inilah cara zikir beliau, cara gerak kepalanya, ya kan? Nanti kan akan ada penjelasannya kan. Berarti Nabi kalau zikir la ilaha illallah, tapi banyak, bukan cuma itu, karena Naqsyabandi juga nyambung. Cuma semuanya pertanggungjawaban karena ada sanad. Jadi ini adalah termasuk thariqat yang mu'tabar karena sanadnya muttasil, ya kan? Wa mutasalsala bi Muhammadin aw bi nabiyina wa habibina syafi'ina Muhammad SAW dari Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Karena rata-rata ilmu itu dari Sayyidina Ali, makanya ada Madinatul Ilm wa Alibaha. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat dan barakah untuk kita semua dengan sebab kemuliaan mereka amin ya rabbal alamin. Makna kalimat la ilaha illallah secara umum arti kalimat tauhid adalah meniadakan dan menafikan sifat ketuhanan dari selain Allah. Hal itu karena makna dari ketuhanan atau al-ilah atau al-uluhiyah menurut pendapat ulama ahli kalam adalah zat yang tidak membutuhkan terhadap lainnya dan yang dibutuhkan oleh yang lainnya. Oleh karena itu makna la ilaha illallah menurut pendapat ahli kalam adalah tidak ada zat yang berhak disembah secara benar, tidak ada zat yang tidak butuh kepada lainnya, dan tidak ada zat yang dibutuhkan oleh yang lainnya kecuali Allah, atau la ma'bud bi'atin illallah wa la mustaghnin an kulli ma siwa wa muftaqiran kulli ma ada illallah. Untuk orang yang berjalan, orang salik, ada 3 tingkatan. Permulaan ada namanya orang yang suluk, itu mubtadi, yaitu mengartikan kalimat tauhid dengan makna tidak ada yang dituju kecuali Allah, atau la maqsuda illallah, itu namanya orang yang salik tingkat awal. Kemudian yang kedua pertengahan, mutawassit, mengartikan kalimat tauhid dengan makna tidak ada yang disembah kecuali Allah, la ma'bud. Kemudian ada namanya salik muntahi, mengartikan kalimat tauhid dengan makna tidak ada zat yang wujud kecuali Allah, la illallah. Hal ini karena tujuan orang yang berada pada puncak adalah lupa kepada selain Allah, yang dicintainya dan yang diingatnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kesalahan membaca kalimat la ilaha illallah, supaya kita hati-hati.
Kalau kita zikir kan kadang-kadang terlalu cepat ya. Kita baca la ilaha illallah salah, atau la ilaha illallah nomor 2 salah. La ilaha illallah, ya kan? Nah, kemudian ada lagi la ilaha illallah. Pokoknya nanti dibaca lah itu. Kemudian halaman 15, kaifiyat zikir. Ini kalau kita mau zikirkan la ilaha illallah dengan tarikat khalwatiyah, caranya ini. Halaman 15, untuk menyatukan ingatan dan memudahkan hadir hati kepada Allah, para ulama sufi telah mengajarkan kaifiyat berzikir dengan memandang tulisan kalimat la ilaha illallah pada posisi-posisi yang tertentu pada badan jasmani kita. Sebagaimana diterangkan di bawah ini, kalimat la ditarik dari pusat ke ubun-ubun, kalimat ilaha ditarik dari ubun-ubun ke bahu kanan, kalimat illallah ditarik dari bahu kanan ke hati saribari, yaitu 2 jari di bawah puting susu kiri. Perhatikan gampang. Berarti la kita tarik ini. Kalau kita zikir ya, la ilaha illallah, kan? La ditarik dari pusat ke ubun-ubun, la. Bayangkan saja kalimatnya dulu, la ilaha illallah. Nanti kan terbiasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu cara yang pertama. Terus lanjut halaman 16. Atau boleh cara yang kedua, kalimat la ilaha ditarik dari pusat ke bahu kanan, pusat ke bahu kanan, la ilaha, la ilaha, pusat kan, la ilaha. Kemudian illallah ditarik dari bahu kanan ke dalam hati, la ilaha illallah, la ilaha. Jadi seperti dua. Atau yang ketiga, kalimat la ilaha ditarik dari susu kiri ke susu kanan, dan kalimat illallah ditarik dari susu kanan ke kiri. Atau begini, kan, kiri ke kanan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh tiga-tiganya, terserah pilih yang mana. Itu cara kaifiyat yang ditunjukkan Nabi lewat sanad ini dalam tarikat khalwatiyah. Silakan pilih doa-doa pilihan untuk alam iswab. Nah, sekarang saya akan talqinkan. Doa-doa pilihannya ya, doa minta kesempurnaan ma'rifat ini ya. Allahumma inni as'aluka kamalal ma'rifatika. Alif lamnya dibuang. Kamala ma'rifatika. Jangan pakai alif lam, dihapus. Jangan pakai alif lam, salah nanti nahunya. Wa aqiqatal yakin bi rahmatika arhamar rahimin. Doa minta hidayah dan istiqamah. Allahumma anta rabbuna wa maulana farzuqna al-hidayah wal istiqamata wa tsabbitna ala nahjil istiqamah wa a'idna fid dunya min mujibatin nadama yaumal qiyamah rahmatika arhamar rahimin. Silakan dihafal. Doa minta taubat dan istiqamah. Allahumma nas'aluka at-taubata wal inabata wal istiqamata ala siratil gharra wa tariqatil bayda bi rahmatika arhamar rahimin. Doa Sayyidina Fatimah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith la takilni ila nafsi tarfata 'ain waslih li sya'li kullaha. Doa khotom ta'lil nanti kalau udah khotom, tapi mesti kalau ada guru-guru yang mengkhotomkan. Ini doanya. Cuma nanti kalau kita berjauhan, antum bisa khotomkan sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anni. Kalau diartikan ya, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa aku halaltu ani sab'ina alf ta'lilah. Aku telah melakukan 70.000 tahlil. Wa asyhaduka anni qad ishtaraitu bi nafsi, dan aku bersaksi kepadamu ya Allah, aku menebus diriku dari api neraka. Allahumma taqabbal minni, terimalah. Wa'tikni minan nar, merdekakanlah aku. Birrahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu. Kalau doa khotam itu untuk ibu contoh, setelah kita maka boleh dikhotamkan. Mestinya biasanya kalau orang suluk itu atau orang yang dapat tarikat guru dulu kita khotamkan, baru ke orang tua. Diri, guru, ayah, ibu gitu ya, atau ibu ayah. Nah, anggaplah ini ibu. Allahumma innaka ta'lamu anni halaltu adis sab'ina alf ta'lilah wa asyhaduka anni qad ishtaraitu bi nafsa ummi, sebut namanya, minan nar. Kalau guru, nafsa ustadi atau guruku, sebut namanya. Allahumma taqabbal minni wa atika minan nar birahmatika arhamar rahimin. Kalau yang kita taklilkan itu adalah ayah, Allahumma innaka ta'lamu anni halaltu adis sab'ina alf ta'lilah wa asyhaduka anni qad ishtaraitu bi nafsa abi, sebutkan namanya, minan nar. Allahumma taqabbal minni wa atika minan nar birahmatika arhamar rahimin. Doa khatam ta'lil untuk guru. Ya kan, doa khotam ta'lil untuk guru tinggal menukar kalimat abi menjadi ustadi au syekhi, wallahu a'lam bissawab. Caranya, ketika saya menerima ini, dan saya juga menerima dari guru kita Syekh Jumhuri Al-Banjari ya Haris, beliau terima dari Syekh Yasin Al-Fadani, ya kan, jadi dua sanad nih, sama dari Bu Abu Yasin Muhammad Ali Al-Maliki di rumahnya Arqam bin Arqam di Mekah. Maka kita semua mesti ditalkinkan dulu. Jadi bukan talkin suluk ya, talkin beribat beda.
Kalau talqin suluk kita mesti ke Suryalaya, ya kan? Ini talqin torikotnya supaya nyambung. Karena saya terima, begitu yang mesti saya serahkan juga kepada murid saya gitu. Nanti caranya saya mengucapkan la ilaha, semuanya pejam mata. Yang belum menerima loh maksudnya. Kalau belum menerima nggak usah, karena nggak ada menerima 2 kali. Yang belum siapa? Yang hari ini mau menerima? Oke, siap. Berarti yang belum ada wudhu nggak semua? Ada wudhu? Ada wudhu? Wudhu dulu. Wudhu. Wudhu. Sekalian wudhuin buat saya siap wudhu. Wudhu dulu. Sebat. Ya, coba beliau kan torikotnya Tijani sama, oke.